Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Ibu Guru akan bercerita tentang salah satu sahabat pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Kelak, jika melahirkan bayi laki-laki lagi, aku akan mempersembahkan anakku itu sebagai pengabdi Ka'bah, kata Ummu Khair dengan tegas. Saat itu, tepat pada tahun 573 Masehi, Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru. Seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair. Oleh karena nazarnya itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah, yang artinya adalah hamba Ka'bah. Selain karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik. Kala itu, Ummu Khair yaitu ibunda Abdul Ka'bah telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki. Namun sayangnya, semua bayi laki-lakinya itu meninggal. Meninggal ya. Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sakar. Ia berasal dari keturunan Quraisy. Sementara itu, ayahnya bernama Utsman bin Amir. Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Kuhafah. Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Wah, berarti Abu Bakar dan Rasulullah sangat dekat sekali ya. Mereka bersahabat sangat dekat, saling menolong, saling menyayangi, dan saling berbagi dalam keadaan suka maupun duka. Selain sudah bersahabat sejak lama, panggilan Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia. Sosoknya menyenangkan, ia suka membantu sesama, ia pun jujur dalam setiap perkataannya dan baik pergaulannya. Mengenai pergaulannya, Abu Bakar tidak pernah meminum minuman keras, baik pada masa jahiliyah maupun saat dan setelah Islam disyariatkan. Padahal waktu itu penduduk Mekah umumnya hanyut dalam pesona khamar dan mabuk-mabukan. Abu Bakar sendiri pernah ditanya tentang khamar yang memabukkan itu. Apakah engkau pernah meminum khamar pada masa jahiliyah? Dengan santun Abu Bakar menjawab, "Aku berlindung kepada Allah." Kemudian ditanya lagi, "Mengapa?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku menjaga dan memelihara kehormatanku. Meminum khamar akan menghilangkan kehormatanku," tegas Abu Bakar. Demikian teguhnya Abu Bakar mempertahankan kehormatan dari kejahiliahan masyarakat Mekah masa itu. Sejak kecil, Abu Bakar tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah. Ya, dia tumbuh normal seperti anak-anak yang lain ya. Namun, yang membedakannya adalah karakter. Iya, karakternya. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur, dan lemah lembutnya. Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya.
Nah, jika abang-abang dan kakak-kakak ingin disukai oleh banyak orang, terutama disukai oleh Allah, para malaikat, kedua orang tua, ibu guru dan bapak guru, juga teman-teman yang lain, maka sudah seharusnya kalian memiliki karakter yang baik seperti Abu Bakar, yaitu baik, jujur, lemah lembut, dan sifat-sifat baik lainnya. Selain terkenal dengan sifat-sifat baik tadi, setelah dewasa, Abu Bakar memilih pekerjaan sebagai pedagang pakaian. Pekerjaan inilah yang membuat ia menjadi salah seorang saudagar kaya raya di kota Mekah. Mau tahukah kalian, apakah yang dimiliki oleh Abu Bakar sehingga membuat ia menjadi kaya raya di kota Mekah? Hal yang membuat Abu Bakar menjadi saudagar kaya di kota Mekah adalah ia memiliki sifat disiplin. Nah, abang-abang dan kakak-kakak jika ingin menjadi seperti Abu Bakar, maka kalian harus memiliki sifat disiplin. Contohnya, sholat tepat waktu, ngaji tepat waktu, ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan lain-lain. Walaupun hartanya berlimpah, Abu Bakar tidak pelit. Ia menggunakan hartanya untuk menolong dan membantu orang miskin dan tertindas. Contohnya adalah ketika ia melihat Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf, badannya ditindis oleh batu besar, kemudian dicambuk sampai luka-luka. Abu Bakar pun memberikan sekantung dinar emas untuk membebaskannya. Wah, sangat menarik bukan? Harapan Bu Guru, semoga abang-abang dan kakak-kakak bisa meniru sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, demikian kisah sahabat Abu Bakar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.